Qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran, nama suaminya Imran, nama istrinya Hannah. Ingatlah ketika istri Imran berkata, apa kata dia? Rabbi, ya Tuhanku, ya Rabb. Setiap orang mengatakan ya Rabb, maknanya tiga. Ya Rabb, wahai engkau yang menciptakan aku. Ya Rabb, wahai engkau yang mengatur hidupku. Ya Rabb, wahai engkau yang memberi aku rezeki. Makanya kalau hati kita sedang ragu tentang rezeki dan pengaturan, ada yang salah dengan hidup saya ini, kenapa seperti tidak diperhatikan Allah? Orang selalu berkata, ya Rabb, engkau yang menciptakan aku, engkau yang memberi aku rezeki, engkau yang mengatur hidupku. Rabbi, ya Tuhanku, ya Rabb, ini sesungguhnya aku nazartu, bernazar. Inilah hukum asal boleh bernazar. Inni nazartu laka ma fi batni, aku bernazar apa yang ada di perutku ini. Karena dia lama tidak punya anak, menikah. Dia bernazar, aku bernazar apa yang ada di perutku ini muharrara. Nanti kalau dia lahir, aku akan jadikan dia muharrar. Muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Nanti kalau dia lahir, dia hanya akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Dia tidak jadi pedagang, dia tidak jadi petani, dia tidak jadi pegawai kerajaan. Dia hanya menjadi pelayan Baitul Maqdis. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar doaku dan engkau maha mengetahui nazarku. Terimalah ya Allah. Apa yang terjadi? Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak itu, dikabulkan Allah nazarnya, dia mengandung dan punya anak. Setelah itu dia pun melahirkan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata anak yang lahir itu unsa. Kalau laki-laki, nakhlaqnakum min zakarin. Kalau perempuan, unsa. Ada satu laki, zakarin laki-laki, unsa perempuan. Ada satu lagi, khunsa. Khunsa laki-laki menyerupai perempuan. Bukan menyerupai. Kalau laki-laki menyerupai perempuan dalam hal bentuk, cara berpakaian, itu disebut dengan mutasyabbihat. La'anallahul mutasyabbihat minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang dimaksud dengan khunsa, maaf beribu maaf, lahir dia dalam keadaan kelaminnya dua. Khunsa ini terbagi dua. Satu namanya khunsa wadih, jelas. Yang satu namanya khunsa muskil. Bagaimana kalau terjadi? Tunggu sampai dia akil balik. Setelah akil balik, kalau ternyata dia mengalami menstruasi, maka diguntinglah kelebihan kelamin laki-lakinya. Tanya dokter, ini dokter kecenderungannya ini kemana? Dia lebih cenderung pada perempuan setelah melihat fisiknya dan secara psikologis, maka digunting kelamin laki-laki. Kalau ternyata dia tidak menstruasi dan lebih condong kepada laki-laki, maka ditutuplah kelamin perempuannya. Dan itu terjadi di beberapa berita nasional. Ada satu namanya muskil, ini yang sulit untuk menentukannya. Dia menstruasi dan dia ternyata lebih condong kepada laki-laki. Muskil, problem. Maka diputuskan oleh dokter yang paham tentang hal itu. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah.
Kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Setelah ditanya kepada dokter, psikolog, diajak dia dialog, dia lebih condong kepada laki-laki, maka diputuskan dia laki-laki. Adapun sudah jelas terlahir sebagai laki-laki, kelaminnya satu, setelah itu dia ngomong tanpa ditanya, sebenarnya saya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Ini tidak ada hukum lain kecuali diasingkan, karena dia orang yang sakit secara psikologis. Di zaman Nabi pernah terjadi laki-laki pakai henna. Tak boleh laki-laki pakai henna, karena pakai henna itu ciri perempuan. Kata Nabi, kenapa ini pakai henna? Dia ini begini-begini, lebih cenderung. Kata Nabi, maka bawa dia ke Naqi. Kalau tempat kubur orang di Madinah, Baqi. Kalau titiknya naik ke atas, Naqi. Tempat dulu orang yang kena COVID itu di karantina kan. Nah, orang yang begini ini juga mesti dikarantina karena dia sakit, karantina. Kalau hanya baru sekedar indikasi, tapi kalau sudah melakukan perbuatan umat Nabi Lut, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau tertangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nama kampungnya Sadum, perbuatan orang itu Sadum, maka dinisbatkan ke Sadum, Sodomi. Faktulul fa'il wal maf'ul, kedua-duanya dihukum mati, hukum pancung. Nah, inilah cara memberantas LGBT itu sudah jelas. Tidak ada tawar-menawar. Kalau dilaksanakan hukum itu, selesai LGBT itu. Pancung kepalanya, sehat langsung insyaallah. Yang tertular itu sehat. Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak, Rabbi inni wada'tuha unsa, ternyata saya melahirkan anak unsa, perempuan. Kenapa dia lapor? Karena yang menjadi pelayan Baitul Maqdis itu laki-laki, sedangkan anak yang dilahirkan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku beri nama anakku yang perempuan ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berdoa kepada Allah supaya dia dan anak cucunya dijauhkan dari syaitan. Itulah kenapa anak ini punya anak, Maryam ini berikutnya nanti akan punya anak laki-laki namanya Isa, dan anak itu tidak diganggu setan. Waktu lahirnya nggak nangis. Nabi Isa itu waktu lahir nggak nangis, karena setiap anak yang lahir itu nangis karena pusarnya ditusuk oleh setan. Nabi Isa tidak menangis karena tidak bisa ditusuk oleh setan. Kenapa? Karena doa dari Hannah. Doanya, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itulah maka bagus doa itu dibaca oleh ibu hamil supaya anaknya tidak diganggu setan. Sebagaimana Allah menjaga Hannah, begitu jugalah Allah akan menjaga keturunannya. Itu namanya tabarruk, tayammun. Sebagaimana doa itu dulu dipanjatkan oleh Hannah sehingga Allah menjaga Maryam dan Isa, begitu jugalah diharapkan si ibu hamil itu akan terjaga janin anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah Subhanahu wa taala menerima doa dari perempuan yang solihah bernama Hannah tadi, biqabulin hasanin. Itulah mengapa selesai doa biasanya qabul. Ini asal. Yang disebut qabul ini bid'ah, makna qabul itu suasana. Fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin.
wa ambataha nabatan hasana, tumbuhlah dia dengan pertumbuhan yang baik. Fakaffalaha Zakaria, dia diasuh oleh Zakaria. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran ini meninggal waktu Maryam masih kecil. Lalu siapa yang mengasuhnya? Fakaffalaha Zakaria, dia diasuh oleh Zakaria. Zakaria ini siapa? Zakaria ya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya istri. Imran punya istri. Istri Imran dengan istri Zakaria saudara kandung. Kalau di Sunda hubungan Zakaria dengan Imran ini apa? Apa namanya itu? Nggak tahu apa namanya. Nah, kalau di Jawa apa namanya itu? Haji Tono apa namanya itu? Haji Tono menikah dengan perempuan, kemudian Mas Faiz nikah dengan perempuan. Perempuan ini adik kakak. Lalu kalian apa? Saudara saudara Iman. Ikhtilaf ulang. Ada yang bilang misan, ada yang bilang ipar. Begitulah hubungan Zakaria, istri mereka adik. Ninggal Zakaria, ninggal Imran. Lalu siapa yang ngasuh? Semua mau ngasuh. Kenapa semua orang mau mengasuh Maryam? Karena karena Imran pendeta mulia, dihormati di Bani Israel. Akhirnya semua mau ngasuh. Kami yang ngasuh Maryam, kami yang ngasuh Maryam, kami yang ngasuh Maryam. Bagaimana caranya biar supaya selesai dari konflik ini? Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berada di antara pendeta-pendeta Bani Israel ketika mereka menyampakkan pena mereka. Pendeta itu kan menulis Alkitab itu pakai pena, menulis Taurat pakai pena. Penanya itu dari bulu ayam yang ujungnya zaman dulu dawat namanya. Kalau ada santan itu dawat. Jadi cara mengundinya, semua penulis Alkitab memasukkan, semua penulis Taurat memasukkan penanya ke dalam air. Pena itu kalau dicopot bulu ayamnya berat, nyemplung ke dalam, masuk ke dalam. Siapa nanti yang ngapung ke atas, maka dialah yang menang. Semua kamu mau ngasuh Maryam? Ya, oke. Semua penanya. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Kau tidak berada di antara mereka ketika engkau mencampakkan penamu ke dalam air. Ayyuhum yakfulu Maryam. Siapa di antara mereka yang akan menjadi bapak asuh Maryam? Ketika semua mencemplungkan, tiba-tiba satu yang muncul ke atas. Yang menang itu adalah Zakaria. Kaffalaha Zakaria. Akhirnya Zakaria lah yang menang, yang mengasuh. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tempat Maryam tinggal itu namanya mihrab. Mihrab selalunya di musola, di masjid. Anak-anak jangan main di mihrab ya, itu tempat imam. Biasanya ini mihrab, bukan mihrab ini yang dimaksud. Mihrab artinya tempat khusus ahli ibadah yang dia tidak ada kerja lain, hanya melayani tempat ibadah, beribadah kepada Allah SWT. Nggak boleh keluar. Maka Maryam pun ditempatkan di mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Setiap kali Zakaria datang mau ngontrol keponakannya. Ini kan ponakannya nih, ponakan istrinya. Wajada indaha rizqa.
dia lihat di dalam itu banyak rizqa. Apa itu rizqa? Rezeki. Sekarang lagi viral rizqa, buaya. Buaya rizqa. Rizqa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Zakaria heran, kenapa? Karena rizqa, lahir anak. Kita kasih siapa ya nama anaknya? Rizqa. Itu dari kata rizqa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya Maryam. Zakaria bertanya, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat makanan ini banyak sekali? Gak ada yang boleh masuk ke sini kecuali saya, karena saya kafil kamu, penjaga kamu. Kenapa bisa ada makanan di sini? Qalat, Maryam berkata, "Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Allah kalau mau kasih rezeki bighairi hisab, tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang bisa memprediksi. Bighairi hisab, tidak ada yang bisa menghitung. Dua makna bighairi hisab. Tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang bisa menyangka, tidak ada yang tahu. Makanya kalau kita bertakwa kepada Allah, nanti kita akan dapat rezeki yang bighairi hisab. Tidak bisa dihitung, tidak bisa diduga, tidak ada batasannya. Menurut ahli tafsir, makanan-makanan yang ada di situ adalah buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Buah-buahan musim dingin ada di musim panas. Musim dingin itu semua kurma, semua anggur mati. Pohon kurma cuman putiknya pun nggak ada. Tapi jeruk ada. Kuasa Allah. Maka pada saat musim panas ada, saat musim dingin ada buah yang nggak ada di musim dingin. Pas musim dingin nggak ada anggur di situ. Pas musim panas mestinya nggak ada buah yang musim panas, ada di situ. Makanya Zakaria heran. Bukan hanya sekedar makanan orang bisa ngantar, tapi yang di luar pun nggak ada, kok ada di situ. Makanya Zakaria nanya, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Kamu dapat dari mana? Qalat huwa min indillah. Ini yang ngasih Allah. Jadi Maryam itu sudah melihat tanda-tanda sejak dari kecil. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Apakah mungkin orang Islam menghina Maryam? Tak mungkin. Apakah mungkin seorang muslim melecehkan Nabi Isa? Tidak mungkin. Maka orang muslim memuliakan Maryam dan memuliakan Isa, tapi tidak sampai mengangkatnya menjadi Tuhan. Maryam tetap manusia dan Isa tetap manusia. Nabi Muhammad SAW datang menceritakan kisah sedetailnya, sampai ada satu surat khusus bernama surat Maryam. Tapi yang kita baca subuh ini bukan surat Maryam, tapi surat ayahnya Maryam, namanya Imran. Nama ibunya Hannah, keluarga kecil. Ayahnya Imran, ibunya Hannah, anaknya Maryam. Keluarga bahasa Arabnya Ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ali Imran, keluarga Imran, Hannah, Maryam. Kita disuguhkan dengan cerita keluarga Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Begitulah Allah menempatkan cerita ini di awal, supaya kita tahu kedudukannya, supaya kita mengambil iktibar dari pelajaran. Itu yang dapat kita bahas pada subuh ini. Mudah-mudahan berkah. Ada yang ingin ditanyakan, kita bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.